Halo semuanya, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Noe Amelia di Birmingham. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di video ini. Vlog kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Kesa Lisa. Nah, Kesa Lisa itu siapa? Jangan kemana-mana. Jadi Kesa Lisa ini adalah Kesa ya, seorang YouTuber juga yang ada di Jerman. Kebetulan Kesa ini berasal dari satu kampung dengan saya, yaitu dari Purwakarta, yang sama-sama menikah dengan bule. Tapi bedanya saya menikah dengan suami bule, tapi kalau Kesa menikah dengan istri bule. So, nama channelnya adalah Kesa Lisa. Nanti setelah nonton video ini kalian kepoin channelnya dan jangan lupa kalian subscribe juga channelnya. Oke, sebelum kalian nonton ini sampai habis, subscribe-nya ya teman-teman, biar saya semangat membuat video-video berikutnya. So teman-teman, sebetulnya saya itu sama Kesa itu memang kenal di YouTube. Jadi sebetulnya kemarin itu tuh waktu spring term itu saya rencana mau ke Jerman, kalian silaturahmi begitu ya, dan mau ngobrol-ngobrol. Ternyata karena ada lockdown, ada pandemi ini, jadi saya nggak bisa kemana-mana, tidak jadi ketemuannya, pun tidak jadi ke Jermannya, tapi tetap pengen ngobrol gitu. Jadi ya udah deh, kita tukeran pertanyaan aja, apa sih yang mau tahu dari Kesa yang menikah dengan istri bule, begitupun dengan Kesa yang mau tahu menikah dengan ayah di sini di Inggris yang menikah dengan pria bule begitu. Nah itulah singkat cerita kita kenapa sekarang ada pertanyaan begitu ya teman-teman. Nah, aduh Kesa satu kampung, ya Allah, dunia itu kecil banget kan. Jadi ya satu kampung sama-sama dari Purwakarta. Aduh Kesa, mudah-mudahan damang. Kesa hatu nuhun ya udah mau kita tek-tek-tok pertanyaannya kira-kira apa sih? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Kurang teraskan ya, kita campur-campur sama Sunda ya, soalnya Kesa sama saya kan sama-sama dari Sunda, orang-orang Purwakarta. Jadi ayah Sunda enak sekedik lah, ada sedikit-sedikit bahasa Sunda ya. Kesa tuh nanya begini teman-teman, katanya bahagia menikah dengan suami bule. Hatur nuhunnya pertanyaan. Aduh alhamdulillah Kesa meni bunga pisan, pokoknya nama betah. Alhamdulillah Kesa, walaupun jauh dari kampung ya, nggak ada saudara di sini, tapi alhamdulillah suami memberikan yang terbaik. Jadi bahagia lahir batin, gaduh carogete anunya penyayang. Apalagi ada anak-anak ya Kesa ya, jadi lengkaplah kebahagiaan kita. Nah, apa suami bule pelit? Apa ya, kalau suami teteh itu bukannya pelit ya Kesa ya, tapi apa ya, lebih ke manage keuangannya, lebih gimana ya, perhitungannya bukan dihitung kamu udah ini berapa, bukan, tapi karena dia itu financial advisor di orang keuangan, jadi sedikit-sedikit walaupun keluar pun dia catat begitu. Kadang waktu dulu sih memang agak sedikit risih ya, tapi sekarang kesini udah terbiasa, dan basic teteh juga dulu pernah kerja sebagai keuangan, jadi tahu banget lah gitu dia tuh seperti apa gitu, jadi nggak kaget sih gitu, tapi nggak pelit. Suami bule peduli dengan keluarga, alhamdulillah ya. Daddy Lawson itu sangat peduli sekali dengan keluarga. Jadi Daddy Lawson itu memang perhatian ke keluarga, jadi kalau dia pun care ke keluarga, bukan teteh yang minta, tapi dianya sendiri gitu yang ngasih. Kalau misalkan kita mudik atau gimana, ini buat si ini buat si itu gitu, jadi dia yang ini kayaknya belum deh gitu, atau dia suka minta listnya gitu, siapa aja sih yang mau dikasih gitu. Dalam hati gitu teteh tuh pengen minta ke dia, ayo dong buat ini. Tapi alhamdulillahnya si Daddy Lawson ini inisiatif sendiri untuk peduli dengan keluarga teteh di Indonesia, walaupun sebetulnya kan teteh sendiri kan nggak punya tanggungan ya. Jadi alhamdulillah Daddy Lawson sangat-sangat peduli sekali sama keluarga gitu. Apa suami bule egois? Egoisnya kayak gimana ya, tapi karena memang teteh sama Daddy Lawson itu kan gapnya sangat beda gitu, gapnya 22 tahun. Dari segi pengetahuan, segi egois memang agak berbeda. Jadi kalau Daddy Lawson kadang-kadang untuk mengeluarkan statement itu dia kekeh gitu, kayak pengen menang gitu, karena saya yang lebih tahu, lebih berpengalaman. Jadi teteh suka ngebiarin aja, diamin dulu deh, tapi nanti pas lagi tenang, lagi ini baru diucapkan gitu, begini loh, begitulah. Akhirnya dia sendiri yang oh iya benar gitu. Jadi menurut teteh sih nggak terlalu egois yang gimana ya, karena apa ya, karena beda usia itu memang ada salah satu kendala sih sebetulnya, tapi ya bukan kendala yang besar juga, bisa dihadapi dengan baik. Jadi malu nih jawabnya. Oke, apa ada rencana untuk tinggal di Indonesia? Kalau untuk teteh pribadi sih untuk tinggal di Indonesia pengen, cuman kalau mengingat lagi pendidikan anak, teteh kan punya 2 anak istilahnya. Kalau dibandingkan menurut teteh pribadi ya, kalau dibandingkan dengan pendidikan di Indonesia, teteh sih lebih milihnya ya pendidikan di sini gitu. Nah kalau Daddy Lawson sendiri sih sebetulnya dia pengen ya kalau retired itu, kalau
nanti pensiun itu, maksudnya masa tua dia pengennya di Indonesia kalau udah di Lawson itu, jadi nggak di sini gitu. Kalau teteh mah ya di mana aja ikut-ikut lah. Nanti mungkin kalau anak-anak udah gede udah bisa mandiri gitu ya, mungkin mereka udah kuliah gitu, jadi mereka kan udah bertanggung jawab sendiri gitu ya, bolehlah kita ke Indonesia, biarkan anak-anak memilih jalan hidupnya gitu. Mungkin ya jujur aja kalau untuk tinggal di luar negeri memang agak-agak sedikit berat, tapi ya bisa dilalui gitu kalau kitanya sudah tahu. Sekarang teteh alhamdulillah sih sudah bisa beradaptasi lah dengan lingkungan, dengan suasana, dengan keadaan yang ada di sini di Inggris gitu. Kalau awal-awal memang itu butuh perjuangan banget gitu, rasanya berat, tapi ya alhamdulillah tiasa lah pokoknya mah nama tos anceg gitu, tos teguh. Nah kitunya kesanya. Selanjutnya, rencana mau punya anak berapa? Kayaknya 2 cukupnya. Teteh mah 2 cukup. Sebetulnya kalau teteh sih sebetulnya punya senang anak-anak, tapi kalau kondisinya seperti ini, ngurus sendiri segala macam sendiri, jujur berat, karena teteh bukan superwoman aslinya, berat. Bahkan teteh suka telepon, sekarang kan ada mama ya, ada Omi gitu, teteh suka telepon ke Omi hampir setiap hari, bukan ngadu sih maksudnya, tapi lebih ke share gitu, karena Omi itu selalu ngingetin, Nek, teteh pokoknya omat Omi mah si barudak ulah disentakan, ulah di ini gitu. Tapi malum aja sebagai ibu kadang-kadang ya kalau kita lagi stres, kalau ini nggak bisa dipungkiri, teteh itu nggak mau bohong gitu. Kadang-kadang stres gitu, kadang-kadang anak juga jadi bahan jujur aja jadi bahan, tapi nggak, masih batas wajar lah gitu, masih batas wajar. Alhamdulillah nggak sampai gimana gitu. 2 aja cukup deh, karena alhamdulillah teteh udah sejodoh kan, laki-laki sama perempuan, tapi kita belum tahu ya. Tapi kalau Monica udah minta lagi, jadi Monica itu udah minta adik, pengen adik perempuan katanya. Kalau mereka Haduta pengen punya adik, tapi adiknya laki-laki. Nah ada lagi ya ini, apa ada orang Indonesia di lingkungan teteh di mana teteh tinggal? Banyak, apalagi di Birmingham ini kan multicultural, banyak sekali orang Indonesia yang tinggal di sini, masyarakat Indonesia, baik pelajarnya juga banyak ya di Birmingham. Dan kebetulan juga teteh itu sangat dekat sekali dengan Birmingham University, jadi University of Birmingham itu deket banget sama rumah. Kadang-kadang kita juga ada pertemuan, ada pengajian bareng, ada halal bihalal gitu, ada pertemuan seperti itu ya. Teteh juga ikutan pengajian gitu. Kemarin udah rencana pengen ikut lagi, ternyata pandemi ini jadi ada lockdown, jadi nggak bisa bersilaturahmi ya chattingan kayak gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman Indonesia lumayan banyak, tapi teteh mah karena orangnya kurang gaul gitu kan, kadang-kadang nunggu diajak, tapi teteh juga berusaha seini mungkin bisa bersilaturahmi dengan yang lain begitu. Apa ada restoran Indonesia di dekat rumah teteh? Ada di City Center. Jadi City Center ke rumah teteh itu sekitar 10 menitan, dan di City Center ada salah satu restoran Indonesia namanya Kopi UK. Teteh juga belum kesana, tapi dari teman-teman bilang itu bentuknya seperti kayak cafe gitu ya. Jadi ada makanan Indonesia, kopi kayak gitu, jadi bisa ngafe lah di sana. Tapi insya Allah kalau sudah nggak lockdown, nanti teteh pasti berkunjung ke sana. Jadi ditunjukin ya sama Kisa, sama yang lainnya juga situasi restoran Indonesia di Birmingham kayak gimana. Suami bule suka makanan Indonesia, suka banget. Dari Lawson tuh suka, pokoknya apa yang teteh masak itu pasti ludes, tapi asal jangan jengkol, jangan pete, jangan sambal terasi, jangan yang pedas-pedas. Tapi dia pedas bisa sih pedas, asal yang level 1, 2, 3, sampai 5 dia masih kuat, tapi setelah itu dia enggak. Suami bule suka enggak dengan culture Indonesia? Kalau dari Lawson sendiri sih enggak masalah ya dengan culture, enggak masalah, cuman dia enggak bisa ngikutin. Kayak kita kan orang Sunda ya, makan sama tangan, dia bisa ngikutin. Tapi kalau jongkok, duduk di lesehan gitu, dia nggak bisa, dia lututnya sakit katanya, dia nggak bisa. Kalau ke Indonesia kan, di Indonesia masih ada WC jongkok, tapi kalau di rumah teteh kan memang udah pakai WC duduk ya, jadi nggak ada WC jongkok gitu. Terus ke Indonesia tuh pernah salah satu ke mall, terus di mall itu ke toilet, dan toiletnya itu kebetulan nggak ada toilet duduk, jadi toiletnya yang jongkok, dia nggak bisa. Itu aja sih culture Indonesia yang dia kurang bisa ngikutin gitu. Nah itu sudah ya dijawab ya, kayak saya sama teteh semua sudah dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Tunggu
pertanyaan-pertanyaan yang Teteh kasih ke Kesa, mudah-mudahan dijawab sama Kesa sama Lisa juga. Salam dari Teteh, dari Daddy Lawson, dari anak-anak buat Kesa keluarga di sana. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah menyaksikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan juga tadi ada juga teman-teman yang nonton video ini yang mau ditanyakan juga. Nah, itu sudah dijawab ya, mungkin sama pertanyaannya dengan Kesa. Nah, itu sudah dijawab. Nah, teman-teman silahkan cek link channel Kesa Lisa ada di description box. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Teman-teman kepoin juga pertanyaan saya yang saya kasih sama Kesa. Nanti jawabannya seperti apa? Silahkan kalian meluncur ke video Kesa. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Hatur nuhun kasadayana.